Saudara-saudari seiman, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Minggu 10 Maret 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudari seiman, menjadi cahaya di tengah kehidupan adalah kerinduan setiap manusia. Untuk menjadi cahaya yang membawa terang memang tidak selalu mudah, karena kita harus melewati banyak tantangan dan juga kesulitan. Tetapi ketika orang menjadi cahaya bagi orang lain, maka akan menjadi suatu kebahagiaan bagi sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terang akan menerangi kegelapan hati manusia, tetapi seringkali manusia lebih sering menyukai kegelapan dan begitu sulit untuk keluar dari kegelapan itu sendiri. Saudara-saudari seiman, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk membawa terang bagi manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Yesus berkata, "Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka sangat jahat." Tuhan Yesus mengajak kita manusia untuk hidup dalam terang, tetapi diri kita sebagai manusia justru lebih suka tinggal dalam kegelapan, terlebih dalam kegelapan dosa. Memang dosa juga seringkali lebih mengenakkan daripada terang itu sendiri. Hidup dalam terang seringkali membuat hidup manusia susah dan juga menjadi repot dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari seiman, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan jalan terang, dan manusia, diri kita sebagai manusia, lama tenggelam dalam dosa, dan kini kita juga disadarkan akan adanya pengharapan baru dalam Kristus Tuhan. Tuhan datang dan ingin menuntun diri kita sebagai manusia dalam jalan keselamatan. Tetapi kita juga seringkali tidak mau memilih Tuhan, bahkan menolak dengan kasar, dan bahkan menyalibkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Walaupun demikian, Tuhan tetap mencintai dan menyayangi manusia dan juga kita umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudari seiman, bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk menyadari kasih Allah dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kita tak perlu mencari hal yang menghebohkan, yang istimewa, hanya untuk mencari kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu nyata kita alami setiap hari dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang sederhana. Dan kasihnya itu juga tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Maka sejenak kita perlu mencari waktu untuk duduk dalam diam, hening, tenang, untuk merenungkan kasih Allah yang telah kita alami setiap hari. Saudara-saudari seiman, kita hanya diminta untuk terbuka hati, untuk rela dan siap sedia untuk membalas kasih cinta Allah yang tak terhingga bagi diri kita sebagai manusia, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan betapa besar kasih Allah kepada kita dan juga kepada dunia. Dan sikap yang pantas adalah yang perlu kita tunjukkan kepada Tuhan, yaitu sikap tahu bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan cinta Allah yang tak terhingga itu, yang kita terima, kita alami setiap saat dalam seluruh perjalanan hidup kita tanpa jasa dari kita sebagai manusia. Dalam syukur itu kita juga menerima kasih Allah secara bertanggung jawab, menerima Yesus Kristus putranya menjadi juru selamat dan menjadi Tuhan atas penebus dari kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Saudara-saudari seiman, maka marilah kita senantiasa bersyukur dan juga berterima kasih kepada Allah melalui sikap
dan cara hidup kita dengan kasih cinta yang ikhlas, kasih yang jujur, kasih yang penuh kepada Allah dan juga kepada sesama serta lingkungan tempat tinggal kita. Kita berusaha dan berjuang untuk menjadi manusia terang. Kita berusaha untuk senantiasa hidup dalam terang yang mencintai juga setiap orang. Kita juga diajak untuk melakukan hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup kita, serta mencintai satu sama lain dengan ikhlas dan jujur. Saudara-saudari seiman, masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi diri kita, orang-orang Kristiani, untuk membangun niat dan juga menjadi berkat, menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan juga sesama. Tuhan sudah mencurahkan semua cinta dan rahmat-Nya untuk kita manusia. Kini kita diminta untuk belajar bangkit dan berani keluar dari kegelapan dosa. Mari kita menciptakan habitus baru dalam kehidupan kita untuk menjadi terang dan membawa terang kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.